Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Saya harap pemirsa di rumah semangat dan sehat selalu seperti itu. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Selama 45 menit ke depan, kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik pemirsa pada hari ini, yaitu tentang kepastian hukum, humanis, dan menuju pemulihan ekonomi. Wah, temanya menarik banget karena kebetulan tema ini berkaitan dengan Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 yang jatuh pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Tentunya di harinya tersebut merupakan hari kejaksaan negeri seperti itu di wilayah Indonesia termasuk di Kota Pekalongan. Nah, bagaimana sih sejarah sebenarnya Hari Bakti Adiaksa ini? Bagaimana kegiatan yang dilakukan serta bagaimana kita memandang hukum di wilayah kita, terkhusus di wilayah Kota Pekalongan. Pemirsa, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan beberapa narasumber yang cukup kompeten dalam bidangnya. Luar biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu, Bapak, selamat datang. Ya, terima kasih. Iya, selamat datang, luar biasa ya. Iya. Ini ada Ibu Maziah SH, ini dari Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pemirsa. Dan di sebelah Ibu Maziah ini ada Pak Khairun Nur SH, sama juga di Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Ibu Mazi, bagaimana kabarnya? Siap, alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Mbak Ayu ya? Iya, Mbak Ayu dong. Alhamdulillah sehat. Iya, ini masih Mbak ya, kalau saya sudah ibu-ibu. Sudah ibu-ibu tapi terlihat muda ya, luar biasa ini kalau Ibu Mazi. lihatnya dari belakang. Oh gitu. Ya, jauh. 1 kilo baru kelihatan. Wah. Kalau lihatnya dekat. Kalau lihatnya dekat, ya udah tambah. kelihatan. Nambah. Udah kelihatan ibu-ibunya gitu. Oke, ya. baik. Ya. Tapi tetap bersemangat ya Bu ya. Harus Iya. selalu, Karena melihat Ibu Messi itu hawanya pengen semangat gitu ya. Iya, betul harus. Apalagi Pak Coy ini. Iya. Wah, ini Ibu tadi ada kendala nggak ke sini atau lancar jaya? Lancar jaya, alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah Pak Coy, ya. alhamdulillah ya Pak Coy ya. Kita sebelum 1:30 udah nyampe sini ya Pak Coy ya. Iya, saking semangatnya. Saking semangatnya. Mau ketemu Mbak Ayu soalnya. Luar biasa. Awalnya belum tahu akan ketemu siapa. Oh gitu ya. Di benak saya hanya ada Mbak Devi. Oh, Mbak Iya. Devi. Baiklah, sekarang ada saya ya Pak ya. Iya. Siap. Oke, baik. Luar biasa, ini Bu Mezi ya panggilannya ya. Iya. Nama sapa akrabnya Ibu Mezi. Iya, Baik. betul. Dan Pak Khairun Nur, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Luar biasa ya Pak ya. luar biasa. First time di sini. First First time time. di sini. Nah, ini Pak Khairun ini ada yang menarik pemirsa, orang Solo ternyata. Iya. Iya. Asli Solo. Asli Asli Solo. Solo. Baik, luar biasa ya Pak Coy ya, memanggilnya Pak Coy. Baik. Ya, narasumber kali ini kita pasti banyak ingin berbincang seperti itu pemirsa. Jadi langsung saja ke poin pertama ini Ibu. Iya. Berbicara soal Hari Adiaksa, Bakti Adiaksa ya Bu ya, benar ya? Yang ke-62 tahun 2022 pasti ada latar belakang. Kenapa sih hari ini muncul seperti itu? Nah, boleh Terima dijelaskan kasih Ibu? Mbak Ayu ya. Jadi Iya. kalau ini hari bakti itu berarti hari ulang tahun ya, hari ulang Ya. tahun kejaksaan. Berarti kejaksaan itu seluruh Indonesia. Tahun ini tanggal 22 Juli 2022 ulang tahun yang ke-62. Berarti saya belum lahir ini ya. Iya, baik. Lahirnya kejaksaan saya belum lahir. Tapi berdasarkan cerita apa ini ternyata itu berdasarkan adanya rapat kabinet pada saat itu. Kenapa jatuh pada tanggal 22 Juli. Itu awalnya kan kita itu gabung dengan kehakiman. Jadi dulu kok ada SHD ya Pak Coy ya, ada Sekolah Hakim dan Jaksa. Jadi dulu gabung antara kejaksaan dan kehakiman. Kemudian rapat kabinet pada tanggal 22 Juli itu tahun 1960 itu kejaksaan menjadi kementerian tersendiri ya, Kejaksaan Agung. Nah, dengan adanya rapat tanggal 22 Juli itulah maka lahirlah kejaksaan. Nah, 1960 berarti ini ulang tahun yang ke-62. Iya. Kemudian ada undang-undang pokok kejaksaan itu nomor 15 tahun
1961 itu. Awalnya mungkin itu ya yang saya tahu. Baik. Nah, kata adiaksa sendiri Bu, ini pasti ada sebuah filosofi atau arti tersendiri. Ini bagaimana Ibu? Kata adiaksa ini apa ini Pak Choi? Kalau menurut Pak Choi, adiaksa itu kan berarti kejaksaan ya. Kejaksaan itu dari bahasa apa? Sanskerta ya kayaknya ya. Adiaksa. Jadi adiaksa itu kayak bahasa Sanskerta. Kejaksaan tuh hari bakti itu kayak ada kementerian lain juga ada hari bakti Kementerian Agama gitu ya, hari ulang tahun. Jadi adiaksa itu lebih ke kata lain dari kejaksaan, mungkin seperti itu ya. Yaitu ada di seluruh Indonesia. Pusatnya ada di Jakarta, namanya Kejaksaan Agung. Kalau di tingkat provinsi Kejaksaan Tinggi. Nah, ke bawahnya di kabupaten kota Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kajari. Kalau di provinsi dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati. Di pusatnya dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung sekarang adalah Bapak Burhanuddin, Bapak ST Burhanuddin itu ya. Kalau kajari kami Pekalongan Ibu Sri Indarti SHMH itu. Luar biasa. Jadi cukup panjang ya Bu ya ternyata sejarahnya ya. Namun kalau berbicara melaju ke sejarah yang lampau Bu, seperti kerajaan itu ada nggak ya untuk hari tersebut atau kejaksaan seperti itu? Kalau kejaksaan sendiri dulu namanya zaman Belanda kan Landrat ya, kalau nggak salah ya, Landrat. Baik, ya Landrat itu malah ada salah satu tokoh ya di Pekalongan ini namanya R. Suprapto. Itu kan orang yang berjasa dalam penjajahan ya dulu zaman Jepang itu. Kemudian sekarang diabadikan namanya menjadi Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Di kantor kami itu yang dulu namanya Jalan Majapahit, sekarang jadi Jalan Jaksa Agung R. Suprapto karena beliau ternyata punya andil besar dalam kemerdekaan. Itu dulu dia seorang jaksa. Kemudian itu ada sejarahnya ya, tapi saya tidak tahu persisnya, mungkin seperti itu sih. Iya. Luar biasa, ternyata banyak sekali knowledge yang bisa kita pahami ya Bu ya tentang Hari Bakti Adiaksa. Jaksa gitu ya. Dan saya ingin mengarah ke Pak Choi ini. Siap. Monggo, baik Pak Choi. Ayo. Pada Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 ini kan cukup lama karena sudah menginjak angka 62 tentunya ya. Pasti banyak kegiatan atau acara yang diselenggarakan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Ini bagaimana Pak Choi? Acara apa saja yang diselenggarakan? Dipersilakan. Baik. Gini Mbak Ayu, ini kan kalau saya pribadi di Pekalongan ini boleh dibilang hari bakti yang pertama untuk di Kota Pekalongan. Saya bergabung di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan April 2022 ini. Baik. Dan untuk dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ini di Kejari Kota Pekalongan kita berturut-turut mengadakan acara seperti pertemuan ulama dan umarok. Pertemuan ulama dan umarok. Di situ hadir dari Kejari ex Karesidenan Pekalongan, kemudian dari Forkompinda pun juga hadir secara pribadi ke kantor, dan hadir secara pribadi juga Habib Lutfi, luar biasa. Iya, datang dalam rangka istilahnya sama, acaranya sama. Pak Kajati juga hadir di situ, talk show. Jadi di situ ada Habib, ada Pak Kajati, ada Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD. Terjadi talk show di situ mengenai tentang wawasan kebangsaan. Kebangsaan. Siap. Nah, selain itu kita juga ada bakti sosial ke panti asuhan, kemudian kunjungan memberikan santunan, kemudian donor darah juga di ini, tapi itu juga tidak melibatkan dari pegawai aja sendiri, tapi juga mengundang dari SKPD yang lain kaitannya dengan siapa yang mau donor darah. Demikian, mungkin Ibu masih mungkin ada tambahan, mungkin saya kelewatan lupa. Baik, ya, Ibu Mezi, mungkin ada tambahan? Ya, intinya sih itu ya. Jadi kita selain upacara tentu itu ya, tapi kita juga memberikan kepada masyarakat ya tadi ya, bahwa kita ada hadir gitu ya. Kejaksaan ada di tengah-tengah masyarakat dengan tadi melakukan anjang sana ke rumah yatim, kemudian donor darah. Jadi PMI datang, darah kita sumbangkan ke PMI itu untuk
memberikan bahwa kejaksaan ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat, mungkin itu. Iya. Luar biasa. Bu, ini Ayu membaca sekilas tentang websitenya kejaksaan seperti itu, ternyata menuju ke Hari Adiaksa ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, salah satunya lomba karya tulis ilmiah. Iya. Nah, itu bagaimana Ibu? Diikuti berapa peserta kah? Dan apa ada tujuannya untuk generasi muda di Kota Pekalongan khususnya? Dipersilakan Ibu Mazi. Iya, terima kasih. Jadi memang itu yang menyelenggarakan dari pusat Kejaksaan Agung, penulisan karya ilmiah ya, itu mungkin untuk generasi muda ya, supaya gemar menulis, gemar membaca. Akhirnya ada lomba ini yang kebetulan Pekalongan belum dapat nomornya ya Pak Coy ya. Jadi yang juara sudah diumumkan itu di Kejaksaan Negeri mana ya, luar Jawa ya kalau nggak salah, saya nggak hafal. Jadi ada 3 besar. Itu tujuannya tadi itu ya, supaya generasi muda sekarang itu gemar menulis, gemar membaca. Artinya kalau menulis kan kita harus membaca nih ya. Betul. Harus mencari referensi gitu ya. Mungkin tujuannya itu ya Mbak Ayu ya. Baik, luar biasa ternyata ya Bu ya. Antusiasnya untuk generasi muda dan masyarakat kita ternyata luar biasa untuk Hari Bakti Adiaksa seperti itu. Nah, saya ingin mengarah ke Bu Mezi kembali. Siap. Ini kita tadi berbicara tentang kejaksaan, namun mungkin pemirsa di rumah dan mungkin saya ini Bu, karena saya di sini awam gitu ya, tidak ada background hukum, namun pengen mengerti lebih dalam mengenai definisi kejaksaan Ibu. Ya, iya. Menurut Ibu Mezi seperti apa kejaksaan ini? Dipersilakan. Iya. Orang kalau dengar kata kejaksaan itu awamnya apa itu? Kira-kira apa yang ada benarnya, saya tanya karena ke masyarakat. Kaitannya dengan hukum katanya gitu ya. Orang kaitannya biasanya dengan hukum gitu ya. Jadi kejaksaan itu adalah sebuah lembaga ya, instansi kelembagaan yang tugas utamanya adalah di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang menurut undang-undang, yang diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang ini ada beberapa ya, di pasal 30 di Undang-Undang Kejaksaan ya. Undang-Undang Kejaksaan telah beberapa kali mengalami revisi ya, dari yang tadi saya sampaikan Undang-Undang nomor 15 tahun 1961, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1991, Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Ya, jadi kejaksaan itu tadi saya sampaikan, kejaksaan itu ada di pusat namanya Kejaksaan Agung, kemudian di tingkat provinsi Kejaksaan Tinggi, di tingkat kota kabupaten Kejaksaan Negeri. Kalau di sini Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, jadi kabupaten ada tentunya. Gitu. Kabupaten ada. Ada, iya. Itu tentang kejaksaan gitu ya. Baik. Apa itu kejaksaan? Iya, gitu Mbak Ayu. Baik, saya ingin mengarah ke Pak Coy. Nah, ini tadi sudah dibicarakan seperti itu ya Pak, mengenai kejaksaan dan lain-lain. Nah, untuk tugas sendiri nih Pak yang diemban, fungsinya seperti apa Pak? Kalau menurut Pak Coy, dipersilakan. Mungkin sebenarnya sama, intinya kita mengacu pada undang-undang kita, yaitu di tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 yang mengubah dari undang-undang sebelumnya di nomor 16 tahun 2004. Di situ dalam undang-undang tersebut kita ada beberapa tugas dan kewenangannya, salah satunya di bidang pidana. Dalam pidana ini kita punya tugas dan wewenang dalam hal pertama melakukan penuntutan, kemudian selanjutnya kita melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang sifatnya ingkrah, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap semua putusan pengadilan, karena kita ini adalah jaksa adalah sekelaku eksekutor, jaksa eksekutor. Demikian. Kemudian selain pidana, kita juga ada pidana khusus nih. Perasaan pidana khusus terkait dengan korupsi. Kemudian kita ada bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan kuasa khusus kita ada bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Demikian. Nah, selain ada pidana, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Badak TV ini, istilahnya supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, sosialisasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian penyuluhan, kemudian kita sudah masuk ke dunia sekolah, SMP, ada program jaksa masuk sekolah Ibu ya. Oh baik. Ada banyak Mbak, kita punya tugas dan kewenangan, mungkin demikian.
dapat saya sampaikan. Luar biasa sekali. Nah, ini saya ingin mengarah ke Ibu Mezi ya. Berbicara soal jaksa Bu, mungkin dari pemirsa dan saya pun sedikit tertarik. Bagaimana sih syarat gitu ya menjadi seorang jaksa seperti itu? Pengen ini Bu. Ada yang tertarik ya. Kalau mau tertarik harus sekolah sarjana hukum dulu, harus Luar sekolah biasa. hukum. Karena salah Pendidikan satu nomor syarat, satu ya, Bu ya? Pendidikan sarjana hukum harus itu ya kalau mau jadi jaksa. Jadi perlu saya sampaikan di kejaksaan itu ada yang namanya jaksa dan tata usaha ya. Jadi kita ada dua di situ. Jaksa itu jadi pegawai kejaksaan tidak otomatis jaksa gitu ya. Jadi jaksa itu hanya ada beberapa ya, di kita ada kira-kira jaksa fungsional 15 orang ya, beserta dengan Kasih dan Kasubag Bekajari itu harus jaksa ya. Kemudian yang lain itu kayak administrasi itu dari bukan jaksa. Jadi ada tata usaha dan jaksa. Nah ini ya kalau yang jaksa syarat wajibnya adalah sarjana hukum. Kalau Mbak Ayu bisa masuk kejaksaan tapi tidak bisa jadi jaksa gitu ya. Baik. Ya, gitu syarat utamanya harus ya pemirsa ya kalau mau ingin jadi jaksa sarjana hukum. Sarjana Iya, hukum. dari manapun mau dari swasta negeri bisa gitu ya Pak Coy ya. Asal dia lulus tes gitu ya kira-kira ya. Harus tes lulus. Nah, syarat lainnya usianya ya kalau jaksa ya. Kalau yang undang-undang lama itu 25 minimal ya, maksimalnya 35. Sekarang dikurangi jadi minimalnya 23, maksimalnya 30. Mau Luar jadi biasa. jaksa itu ya, itu ya. Berminat Mbak Ayu? Wah, nanti kita bicarakan ya. Itu di luar ya, enggak di forum ini ya. Iya, mungkin ini gitu ruang ya. publik soalnya Pak. Iya, Baik, betul. tapi kita cut terlebih dahulu Ibu Mezi dan Pak Coy. Boleh. Nanti kita kembali lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, masih kembali lagi bersama saya Yusita di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber yang sama pemirsa, Ibu Mezi dan Pak Coy. Halo Ibu Mezi dan Pak Coy. Bertemu Halo, kembali kita. Iya. Iya. Ini jadi tadi sempat sudah diceritakan ya Bu ya, menjadi jaksa itu ternyata harus banyak prepare yang Iya. perlu kita siapkan, apalagi Iya. generasi zaman sekarang. Nah Ibu, Betul. Ayu penasaran ini, pengen ngerti juga. Menurut research yang kami cari mengenai tentang pelaksanaan penegakan hukum itu ternyata harus preventif atau represif. Nah, maksud dari hal tersebut bagaimana ini Ibu Mezi menanggapi penegakan hukum yang harus represif dan preventif? Ini seperti apa versi Ibu Mezi? Versi saya ya. Iya, Jadi dipersilakan. kalau, ada represif dan preventif ya. Nah, salah satu di Intel itu tugasnya lebih ke preventif. Kejaksaan itu kan ada bidang intelijen ini ya, warnanya hijau ini saya dengan Pak Coy ini. Baik. Ini salah satunya memberikan tadi sosialisasi, memberikan edukasi ya, dengan program jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa. Kita ada loh. Ada jaksa menyapa di radionya Pekalongan, radio Kota Batik ya. Iya. Ada. Itu salah satu tugas preventif yang ada di kejaksaan ya, di bidang intelijen ya. Nah, kalau represifnya itu jadi artinya itu sudah ada kasus ya, sudah masuk ke ranah lebih ke perkara, itu sudah jadi perkara, itu ada di tindak pidana khusus dan bidang tindak pidana umum. Kalau bidang tindak pidana umum itu mengenai perkara-perkara yang disidik oleh kepolisian gitu ya. Kalau pidana khusus contohnya adalah korupsi, salah satunya itu yang disidik bisa oleh polisi, bisa oleh kejaksaan, bisa oleh KPK itu ya. Represif dan preventif. Gitu. Represif dan preventif. Baik iya. Ibu. Nah ini Bu Mezi, Ayu pengen bertanya juga mengenai tema. Tadi kan kita berbicara tentang kepastian hukum, humanisme menuju pemulihan ekonomi. Iya, Nah ini menurut Bu Mezi ini penjelasan tema ini seperti apa Ibu Mezi? Dipersilakan. Iya. Jadi kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau saya arti dari humanis itu ada humanis itu menjunjung tinggi dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang mengedepankan perikemanusiaan. Jadi lebih rasa perikemanusiaan ya, humanis gitu ya. Nah, kepastian hukum, artinya kepastian hukum itu adanya adanya sesuatu yang
yang harus diputuskan melalui jalur hukum, itu kepastian hukum. Jadi tidak di luar hukum. Nah, kita di Kejaksaan ini sekarang Pak Jaksa Agung punya program yang namanya restorasi justice, ya. Restoratif justice, ya. Restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, melibatkan korban, keluarganya maupun tokoh masyarakat. Jadi duduk bersama, ya. Ini artinya tidak sampai ke pengadilan, tidak sampai ke meja hijau gitu ya. Ini programnya Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin ini salah satunya yang humanis, adanya humanis kepastian hukum itu ya. Jadi duduk bersama, dicari jadi bukan pembalasan, tapi adalah pemulihan seperti semula. Misalnya ini ada pencurian, dia kan tadinya ada barang yang dicuri, dipulihkan, kembalikan, berapa sih harganya gitu ya. Ketika ada penganiayaan, dia dianiaya, dipukul misalnya, oh dia berobat habisnya sekian, oh dia nggak kerja selama sekian hari, berapa sih kerugiannya, itu lebih ke pemulihan gitu ya. Pemulihan jadi yang dari ke keadaan semula, itu yang namanya restoratif justice. Itu yang salah satu program kepastian hukum yang humanis gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu sih Mbak Ayu. Iya. Luar biasa ya. Jadi ada makna tersendiri terdalam seperti itu ya. Berperi kemanusiaan. Berarti hukumnya ini diselesaikan secara mufakat seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh makna rukun ya, tapi ini dilindungi gitu ya. Dilindungi oleh peraturan gitu ya, tidak di luar hukum gitu ya. Tuh. Baik, saya ingin mengarah ke Pak Choi ini Pak Choi. Jadi berbicara soal tadi penegakan hukum di wilayah Indonesia, khususnya di Pekalongan, ini melihat warga kita seperti apa Pak untuk rasa penegakan hukum yang ada? Dipersilakan Pak Choi. Rasa penegakan hukum atau masyarakatnya nih? Masyarakatnya. Masyarakatnya. Ya, kami tetap berkomitmen Mbak Ayu, tetap berkomitmen terkait dengan sosialisasi pendidikan dan pembinaan terhadap masyarakat siapapun itu, dari tingkat usia dini sampai dengan pemerintahan. Mungkin demikian. Kalau terkait dengan tingkat pidana yang ada di Kota Pekalongan ini, saya masih baru di sini Mbak Ayu, mohon maaf. Jadi saya belum begitu pasti untuk persentasenya setiap bulan ada perkara yang berapa yang masuk, kemudian perkara apa aja, jenisnya apa, atau narkotika atau judi, pencurian seperti apa. Saya masih belum begitu ini. Tapi yang jelas kami di Intel bersama Bu Messi dan saya dengan dibantu oleh Pak Kasintel tetap berupaya untuk melakukan pembinaan dan pendidikan dari sejak usia dini sampai dengan dunia pemerintahan ke Pemkot atau SKPD yang lain terkait dengan pemerintah. Biasanya kita korupsi. Kemudian kalau di anak-anak biasanya kita bullying, ITE, terus narkotika, kenakalan remaja sekarang ini. Iya, kenakalan. Demikian. Ya Pak ya. Siap. Mungkin Bu Messi ada. Silakan Ibu Messi ingin menambahkan, dipersilakan. Jadi kalau penegakan hukum di Kota Pekalongan ini kita kan di Intel juga ikut yang namanya tim-tim ya Pak ya. Ada tim saber pungli, ada tim cukai. Itu salah satu usaha penegakan hukum gitu ya kalau menurut saya ya. Jadi ada LPPAR, itu juga untuk edukasi gitu ya. Edukasi ke masyarakat baik preventif maupun ada represifnya. Represifnya yang cukai tadi, ada tim cukai, salah satu anggota Intel itu ikut ya di situ keliling ya ke warung-warung. Ada rokok yang tanpa pita cukai itu akan disita, kemudian dilakukan proses hukum. Itu salah satunya ya. Ada tim saber pungli ya, kemudian ada tim Pora, banyak yang ke Intel itu ya. Jadi itu lebih ke represif, ada yang preventif lebih banyak gitu ya. Gitu Mbak Ayu. Luar biasa sekali Bu Messi jawabannya. Nah, untuk tadi sudah dikatakan ya Bu tentang jaksa fungsional. Nah, Bu Messi dan Pak Choi ini kan tergabung dalam jaksa fungsional pada bidang intelijen. Tugas dan fungsi secara gamblangnya itu seperti apa Ibu Messi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi jaksa fungsional ya, jaksa fungsional. Jadi semua jaksa itu kan
jaksa fungsional. Kalau yang menjabat itu ada jaksa struktural ya, kayak misalnya Ibu Kajari ya, itu kan struktural. Kalau kami jaksa fungsional itu ya tugasnya selain ini ya, selain memberikan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, itu juga ada tugas lainnya seperti penuntutan tadi. Penuntutan itu perkara dari kepolisian, kita melengkapi berkas, kemudian menyidangkan perkara itu ke pengadilan. Itu tugas-tugas jaksa fungsional di bidang intelijen itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Messi atas jawabannya. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Choi pada jabatan fungsional ini ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa tugas serta fungsi. Nah, ini Ayu membaca nih sedikit tentang research seperti itu mengenai jabatan fungsional sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Untuk knowledge pemirsa di rumah termasuk saya di sini. Sebenarnya jaksa fungsional itu adalah bagaimanapun tetap adalah seorang jaksa. Tugas dan kewenangan jaksa kembali lagi kita melaksanakan penuntutan, tugas penuntutan, karena lembaga salah satunya di negara ini adalah kejaksaan, lembaga melakukan penuntutan. Satu itu. Yang kedua adalah melaksanakan penetapan atau putusan hakim. Seperti kalau misalkan ada putusan hakim pidana penjara atau pidana denda atau tambahan, kita selaku eksekutornya, kita yang mengeksekusi. Sampai mati pun kita yang mengeksekusi walaupun pelaksananya tetap kita dibantu dari teman-teman kepolisian, tapi selaku eksekutor, selaku perintahnya adalah dari jaksa, bukan jaksa fungsional tapi jaksa yang menangani perkara selaku penuntut umum. Mungkin itu demikian Mbak. Ya, terima kasih Pak Choi atas jawabannya. Nah, saya ingin mengarah ke Ibu Messi kembali. Seiring perkembangan zaman sekarang ya Bu ya, ini kan luar biasa, kita melewati banyak sekali peristiwa dan lain sebagainya. Apalagi kalau berbicara soal hukum gitu. Apakah ada sebuah pembaharuan kepastian hukum di wilayah kita sendiri, Kota Pekalongan? Dipersilakan Ibu Messi. Iya, jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu kan ada ada 3 hal ya. Keadilan, kepastian hukum, dan satunya kemanfaatan. Itu yang ingin dicapai dari penegakan hukum. Seperti kami ini kan aparat penegak hukum ya. Jadi adanya kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Itu ya 3 hal itu yang mau dicapai dalam penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara di Kota Pekalongan, pembaharuan apa yang ada untuk penegakan hukum ini, kepastian hukum ya. Kepastian hukum salah satunya itu tadi kami sudah membentuk yang namanya rumah RJ ya, rumah restoratif justice. Itu salah satu pembaharuan untuk kepastian hukum ya. Jadi walaupun itu musyawarah tapi tetap dilindungi oleh undang-undang, bukan undang-undang tapi peraturan kejaksaan ya. Peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 itu ya. Jadi ada rumah restoratif justice, rumah damai ada di depan Kelurahan Podosugih. Itu salah satu pembaharuan kepastian hukum menurut saya ya. Itu sudah resmikan oleh Bapak Wali Kota ya Pak Choi ya, Pak Wali Kota langsung. Jadi nanti ketika ada perkara yang mau diselesaikan tadi melalui jalur restoratif justice, kita duduk bersamanya di situ. Jadi tidak di kantor kejaksaan. Karena kenapa ya? Ini diharapkan dengan kita ada di luar kantor ini lebih lebih homely ya, lebih, tidak ada rasa takut ya gitu ya. Mungkin kan lebih takut kalau masuk kantor kejaksaan ya gitu Mbak Ayu. Kira-kira seperti itu Mbak Ayu. Berarti rumah itu hadir untuk penyelesaian perkara yang lebih mufakat seperti itu ya Pak? Betul. Ya. Luar biasa. Sebenarnya itu kan merupakan terobosan ya. Saya rasa baik rumah RJ dan restoratif justice ini merupakan wajah baru bagi kejaksaan. Di sini rumah RJ utamanya ini guna menyerap keadilan yang ada di tengah masyarakat. Ini juga menggali nilai-nilai kearifan lokal, kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian melibatkan tokoh-tokoh adat. Jadi akan cerita kesejukan dan damai gitu loh. Jadi ya karena di luar kantor Ibu ya. Jadi kita lakukan di luar kantor. Jadi di rumah
damai, rumah itu ya, damai, Rumah damai. Siap. restoratif justice, ya. Luar biasa. Nah, Bu Messi, Iya. dalam menjalankan sebuah peran, tugas dan lain sebagainya tentunya memiliki sebuah kendala. Apalagi kita pernah ada di posisi COVID-19 seperti Iya, itu, Bu. betul. Nah, ini apa saja sih, Bu, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri di Kota Pekalongan? Dipersilakan Ibu Messi. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang COVID ini kita 2 tahun ya, pandemi 2 COVID tahun. 2020-2021 Yes. ya. Dan salah satunya memang dampaknya kepada jaksa ya, kejaksaan khususnya ya. Itu dalam hal persidangan itu ya. Persidangan tadinya kita bisa bertatap muka nih ya. Jadi terdakwa itu pelaku ya, pelaku kejahatan itu yang ditahan di rutan, dibawa biasanya sebelum pandemi dibawa ke pengadilan, kemudian jaksanya juga ada di ini kadang rancu ya antara kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan ada di depan Jalan Cendrawasih, depan SMP Negeri 2. Kita datang ke situ, semua di situ duduk bareng di situ. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, kita lewatnya sidang online. Jadi sidang virtual. Online. Wah, ya. Itu seperti apa, Ibu? Terdakwanya, pelakunya ada di rutan, hakimnya ada di kantor pengadilan, jaksanya ada di kantor kejaksaan. Baik. Tapi kalau saksi ini hadir di kantor kejaksaan karena saksi itu adalah yang mendatangkan kan jaksa. Mungkin seperti itu sih salah satu kendalanya ya dengan adanya COVID-19 ini. Baik, kalau Pak Choi sendiri nih, kendala apa Pak Choi? Karena Pak Choi baru ya, tapi tetap sama sih. Kalau secara umum sebenarnya kita dengan adanya COVID-19 kemudian ditambah lagi minyak goreng seperti itu ya. Minyak goreng belum lagi di Pekalongan ada rob segala macam ini kan. Tapi secara umum kendala sebenarnya tidak ada menurut saya, tidak ada. Cuman ya tadi itu apa yang disampaikan Bu Messi, cuman agak lebih ribet ketika yang biasanya kita sidang jadi satu tatap muka langsung itu kan lebih mudah dibandingkan dengan secara online ya Pak ya. Online secara virtual, secara feel-nya juga kita juga susah. Yang kedua sinyal, karena bagaimanapun kita tetap buffering atau apa pasti akan ada kendala di sana. Sama sebenarnya kesulitan dari di kami pada saat persidangan biasanya. Demikian. Baik, berarti misal sinyal itu buffering seperti itu, apa yang terjadi Pak di situ? Ya. Tapi tunggu dulu Pak, kita cut terlebih dahulu ya. Gitu. Siap, terima kasih. Karena nanti kita akan kembali lagi seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusita dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan kita masih dengan narasumber yang sama, Ibu Messi dan Pak Choi. Halo Ibu Messi dan Pak Choi, bertemu kembali kita. Iya. Baik, tadi Pak Choi, kita masih terpotong nih di pembahasan mengenai sidang online. Ternyata kendalanya cukup ya membuat kita was-was gitu ya. Karena buffering dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak Choi mengatasinya? Dipersilakan. Kendala itu kadang-kadang kita juga nggak tahu. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang sinyal terputus ya otomatis kita skors. Nggak bisa komunikasi dengan hakim atau dengan teman-teman di rutan pun kadang kita juga by phone supaya nggak bisa ngobrol nih karena terputus kan. Kadang kita juga main handphone untuk Pak mohon izin untuk diskors sebentar karena ada kendala teknis yang harus diperbaiki. Biasanya kita skors di sana, tapi namun tetap itu tidak akan mengaruhi jalannya persidangan. Demikian Mbak Ayu lebihnya. Baik, luar biasa ya. Tapi sekarang sudah aman ya Pak ya? Masih, masih belum. Baik. Karena menunggu petunjuk dari pimpinan ya. Seperti hakim itu menunggu surat dari Mahkamah Agung ketika boleh sidang tatap muka, kita jalanlah ke pengadilan gitu. Tapi sementara ini masih sidangnya online sampai hari ini. Iya. Baik, semoga nanti bisa tatap muka kembali seperti ini. Amin. Dan Pak Choi. Siap. Nah, ini Bu Messi melihat fenomena hukum di sekitar kita, menarik banget ini pembahasan dari awal sampai akhir. Selama ini kan sering terjadi pada hukum pidana yang seolah hanya fokus pada pelaku atau kekerasan kejahatan.
tapi mengabaikan hak-hak korban seperti itu. Nah, ini bagaimana Ibu Mezi melihat fenomena ini, menanggapi hal ini? Dipersilakan Ibu. Iya. Terima kasih. Jadi seolah-olah ya, jadi hanya hak-hak terdakwa atau tersangka itu memang diatur di KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hak-hak tersangka terdakwa. Tapi korban tidak gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, korban ini ketika berhadapan dengan hukum, artinya dia baik sebagai korban, baik dia sebagai saksi. Kalau dia korban kekerasan, kita di penuntut umum, kita tadi ada jalur LP-PAR tadi, kita bisa meminta pendampingan psikolog ya, ketika dia memberikan keterangan. Di situ ada pelaku, kan ini takut nih ya, dibawa ancaman. Nah, ini bisa didampingi seorang psikolog ya, kita punya psikolog yang Bu Nur Agustina tadi, atau bisa juga minta terpelakunya ini dikeluarkan dari ruang sidang. Jadi dia tidak melihat ya, itu salah satu kita menggali ya apa yang dirasakan korban. Kemudian juga ketika korban ini anak sekolah misalnya ya, dia dikeluarkan nih dari sekolah atau dia malu keluar dari sekolah, kita memberikan fasilitasi. Misalnya dia mau kita kerjasama dengan dinas tenaga kerja, mungkin dia mau les menjahit atau keahlian lain, itu kita fasilitasi. Mungkin kita selama ini sebatas itu ya yang baru kami lakukan, Mbak Ayu, seperti itu. Untuk korban ya, kita bicara korban ya. Baik, berarti memang sudah ada upaya ya. Adalah, iya. Dilakukan oleh jaksa ya, seperti itu ya Bu, betul. Apalagi di Kota Pekalongan sendiri. Iya. Baik Pak Choi, saya ingin mengarah ke Pak Choi ini, berbicara soal skala besar di sebuah wilayah seperti itu ya Pak. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia, khususnya di kota kita sendiri, Kota Pekalongan, sering terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan seperti itu. Dibesar-besarkannya biasanya oleh media seperti itu, sehingga muncul istilah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini bagaimana Pak Choi menanggapi hal tersebut? Dipersilakan. Anggapan itu penilaian dari masyarakat ya, penilaian masyarakat. Sebenarnya saya belum ada pengalaman seperti itu. Jadi saya tetap komit tanpa ada pandang bulu. Terlepas itu punya image masyarakat, pandangan masyarakat bahwa pisau itu tajam ke bawah, tumpulnya ke atas, itu tidak benar. Karena kami di sini kita tetap keras, kita tetap nggak ada. Saya dari amanat Pak Jaksa Agung, utamanya kemarin kita sudah berkali-kali diingatkan, jangan bermain-main. Jangan bermain-main dengan perkara, atau saya libas kalian. Itu pesan dari Pak Jaksa Agung. Demikian Mbak Ayu. Baik, luar biasa. Bu Messi ingin menambahkan terkait dengan fenomena tersebut, Bu. Dipersilakan. Iya. Jadi tajam ke atas, tumpul ke bawah ya. Kita kalau melihat faktor dari penegakan hukum kan tadi antara kepastian hukum dan keadilan gitu ya. Ini kan kita harus jalan dua-duanya gitu ya. Ini yang kontradiksi. Kadang kita ingin adanya keadilan, tapi ternyata tidak ada kepastian hukum. Kita kayaknya kok nggak adil ya, orang ini kalau di penjara, orang hanya nyuri seperti ini misalnya, niri gitu. Intinya kan seperti itu ya. Tapi tidak ada kepastian hukum. Orang kan ada kepastian hukum, diputus menjalani pidana. Jadi kadang rasa keadilan itu bertentangan dengan kepastian hukum memang, tapi itulah yang terjadi gitu ya. Tapi harus tapi tadi disampaikan Pak Choi tadi ya, kita harus karena itu laporan dari korban itu ya Pak, harus kita lanjuti, tidak bisa itu. Nah, sekarang dengan adanya RJ mungkin bisa itu dilakukan. Iya, minimalisir. Ya, dengan adanya RJ ini salah satu untuk menajamkan atau menumpulkan yang tajam ke bawah tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk menumpulkan yang tajam ke bawah tadi, Pak Jaksa Agung membuat program RJ tadi gitu ya. Seperti itu kira-kira ya Pak Choi ya. Mungkin bisa dibilang kita ini lebih kepada hati nurani sih. Hati nurani. Keadilan yang diasah dengan hati nurani. Demikian, itu pesan Pak Jaksa Agung juga ini Bu Messi tentang celah keadilan dari hati nurani.
Luar biasa ya, keadilan dari hati nurani. Nah, ini menarik sekali Bu tentang kejaksaan, kemudian tentang tadi mengenai kita bicara tentang hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Memang itu ya berupaya seperti itu ya. Iya. Bu Mezi dan Pak Choi berupaya untuk ya menumpulkan seperti itu. Betul. Baik. Nah, untuk proses kejaksaan sendiri nih Bu, berperan pada perkara pidana. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu, bagaimana proses kejaksaan berperan dalam perkara pidana itu sendiri? Dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi perkara pidana tadi sampaikan Pak Choi ada pidana umum dan pidana khusus. Di kantor kami juga ada 2 bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus. Nah, yang bidang tindak pidana umum ini adalah kita meneruskan perkara yang dari penyidik polisi gitu ya. Seperti contohnya pencurian, perkelahian, pembunuhan, terus tindak pidana KDRT, perlindungan anak, itu ya yang kami menyidangkan perkara yang disidik oleh polisi. Dan sedangkan tindak pidana khusus itu adalah yang disidik mulai dari jaksa penyidik, kemudian jaksa penuntut umum, jaksa eksekusi, ya semuanya dari kejaksaan gitu ya Pak Choi ya. Luar biasa, itu kalau kita bicara tentang pidana khusus ya, itu jaksa dari KPK pun itu direkrut dari kejaksaan. Dari kita. Karena penuntut umum itu ada satu, adalah jaksa gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Ayu. Iya. Baik, prosesnya cukup lumayan panjang ya Bu ya untuk menentukan. Nah, untuk proses penuntutan perkara pidananya ini berarti seperti apa Bu dilakukan di kejaksaan? Mungkin tadi lebih didetailkan lagi Ibu Mezi. Jadi penuntutan adalah proses jaksa. Jadi perkara itu kan dimulai dari pra penuntutan, kemudian eksekusi ya. Nah, penuntutan ini adalah proses sidang, kemudian kami melakukan tuntutan pidana kepada pelaku atau terdakwa ya. Nah, ini penuntutan ini kita kan hierarkis ya. Kalau di kita itu namanya jaksa, di atas kita ada namanya Kasipidum, ada Kajari, ada Kajati, ada Jaksa Agung. Ada beberapa perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung. Seperti kita mau nuntut pidana mati gitu ya, kira-kira ya Pak Choi ya. Itu pengendaliannya langsung dari Jaksa Agung. Atau tuntutan pidana seumur hidup ya, itu pengendalian langsung. Tapi kalau yang lainnya cukup dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Ini seperti itu Mbak Ayu. Luar biasa Ibu Mezi jawabannya. Saya ingin mengarah ke Pak Choi mengenai kasus seperti itu, sebuah kasus di wilayah Kota Pekalongan ini Pak Choi. Apakah ada kasus yang dinyatakan akhirnya peringanan pidana seperti itu? Nah, ini bagaimana yang dimaksud dengan peringanan pidana? Peringanan pidana. Dipersilakan. Apakah ada? Nah, ini saya belum kalau di Pekalongan belum pernah ada Bu ya kalau di Pekalongan, Kota Pekalongan. Peringanan pidana. Peringanan pidana itu kan ada beberapa ini ya. Maksudnya dibagi ada peringanan pidana karena dia faktor khusus memang undang-undang meringankan. Contohnya misalnya seperti apa Ibu? Perkara anak itu diringankan karena undang-undang hanya separuh dari orang dewasa gitu ya, maksimal itu peringanan ya. Kemudian dia tidak ada ancaman minimal, itu yang diatur di undang-undang. Kalau yang peringanan yang kita biasa bacakan di penuntutan, misalnya ada hal yang meringankan, misalnya dia belum pernah dihukum. Jadi misalnya ancamannya kunjuran itu 5 tahun karena dia belum pernah dihukum, karena dia mengakui perbuatannya, dia merasa bersalah, menyesal tidak akan mengulangi, maka tuntutannya di bawah maksimal. Tuntutan di bawah maksimal. Maaf, untuk tuntutan di bawah maksimal berarti berapa Ibu? Iya, misalnya ke 5 tahun nih, kita bisa 2 tahun atau misalnya dia banyak yang meringankannya, ada bisa 1 tahun tergantung ke perkasuistis ya, tidak bisa disamakan artinya ya. Misalnya kerugiannya gitu ya Pak Choi ya, kerugian yang misalnya ratusan juta dengan kerugian yang ratusan ribu itu mungkin beda gitu ya, jadi tidak bisa disamakan gitu. Tidak bisa tadi pakai hati nurani tadi. Kembali lagi ke hati nurani. Iya, hati nurani. Gitu ya. Carilah keadilan dengan hati nurani. Hati nurani akan berjalan semestinya. Seperti itu ya, Pak Choi. Itu. Iya. Luar biasa. Nah, ini menarik sekali Pak Choi. Jadi tadi sudah dijelaskan berbagai macam gitu ya. Dan Ayu ingin bertanya kembali mengenai perkara pidana. Ini kan kejaksaan memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara seperti itu ya Pak. Tadi sudah disampaikan namun belum dijelaskan ini. Sebenarnya apa sih itu hukum perdata dan bagaimana peran ini berjalan di wilayah kita di Kota Pekalongan? Ini wilayahnya Bu Mezi ini karena pengalaman yang sangat lama kalau Bu Mezi di dunia perdata dan tata usaha negara ini.
dari pernah jadi Kasidaton Bu ya? Iya betul. Kasih Perdana Tata Usaha Negara. Ini beliau lah sebenarnya pakarnya, ahlinya, guru besar saya. Bu Messi, ini lebih pas mungkin nanti Pak Choi bisa Bu Messi, menambahkan saya sedikit siap. ya. Iya, kalau Perdata dan Tata Usaha Negara itu kita namanya Jaksa Pengacara Negara, JPN ya. JPN. Kita nggak boleh nih pakai baju uniform. Ini uniform kami kan seperti ini Nah, ya. baik. Kalau Iya. laki-laki seperti Pak Choi, kalau ibu-ibu yang pakai hijab seperti saya gitu. Kalau yang tidak berarti pakai rok ya, itu uniform. Tapi kalau kita sebagai Jaksa Pengacara Negara, kita duduk bersama kan dengan artinya yang pemberi kuasa. Pemberi kuasa itu bisa harus dari BUMD pemerintah atau BUMN ya. Itu kita pakainya uniformnya, artinya dia pakai seragam. Itu namanya Jaksa Pengacara Negara, bisa mewakili ya, mewakili. Kalau masyarakat bisa di JPN ini, bisa minta pelayanan hukum ya. Kalau tadi instansi pemerintah itu bisa minta pertimbangan hukum, kemudian bisa dengan kuasa khusus ya, itu SKK. Itu kalau yang masyarakat itu adalah pelayanan hukum, itu bidang Pelayanan datun. hukum. Jadi ya itu yang lebih jadi kita ke masyarakat langsung. Jadi bisa nih, Inta juga bisa sih sebenarnya ya, masyarakat langsung, tapi itu lebih ke individu gitu ya. Individu. Misalnya ada seseorang, jadi lebih ke hukum private ya, privat, datang ke kantor, mau konsultasi. Nah itulah tempatnya di Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu. Luar biasa sekali ya. Jadi ini bisa menjadikan sebuah knowledge, pengetahuan gitu ya untuk pemirsa di rumah dan masyarakat yang menonton. Nah, Pak Choi memaknai Hari Adiaksa ini secara individu Pak Choi seperti apa? Dipersilakan. Serta sampaikan juga harapan ini Pak Choi untuk masyarakat kita mengenai hukum. Ya, secara pribadi pakai baju ini suatu luar biasa bangganya, Mbak. Karena kita di sini dengan basic sarjana hukum, kita harus bisa menguasai perbankan, teknik, baik sipil maupun macam-macam. Kemudian pajak, kita juga punya wewenang ke sana. Kemudian kita mafia tanah, kita juga harus mampu. Jadi menjadi seorang jaksa walaupun basic sarjana hukum tapi luas. Itu yang menjadi kebanggaan saya sebagai jaksa utamanya bekerja di kejaksaan. Nah, harapan saya kepada teman-teman atau pemirsa di rumah di Kota Pekalongan ini, selayaknya dan sebaiknya kenali hukum, namun Kenali hukum. jauhi larangannya. Mungkin singkat demikian, Mbak Ayu. Luar biasa sekali Pak Choi. Saya ingin mengarah Bu Messi. Singkat saja Ibu Messi, Yeah. harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Pekalongan, khususnya pada generasi milenial seperti saya Bu. Dipersilakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau mendengar kata jaksa jangan takut. Jaksa adalah jadikan aku sahabat. Wah, luar biasa. Ya. Kuat hari ini ya. Jaksa adalah Iya, jadikan jaksa, aku sahabat. Boleh ya? Iya. Jangan takut ya melihat jaksa. Siap ya. Ibu Messi. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita ya Bu, cukup menarik hari ini. Pak Choi terima kasih, Bu Maziah terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai tema kali ini, yaitu tentang kepastian hukum, humanisme dan menuju pemulihan ekonomi yang ada pada Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Choi dan Ibu Maziah tentunya bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan dan pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, tidak terasa waktunya sudah habis gitu. Kita ada di penghujung acara. Namun sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih Bu Maziah Sama-sama, sudah Mbak Ayu. rawuh. Terima Terima kasih, kasih Mbak Ayu. Pak Choi, luar biasa. Semangat terus ya Pak ya. Pasti. Pasti, Dan baik. Oke, pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai hari ini di Expose. Terima kasih untuk waktunya. Saya Yusita dan beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.